Saya Sri Hartini SPD, Kepala Sekolah TK Kartika 223. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan praktik baik yang sudah dilakukan dengan judul Aksi Sitiara Mewujudkan Merdeka Belajar di TK Kartika 223. Sitiara? Sitiara, siapa Bu Tiara? Ayo tebak. Sitiara. Sitiara. Tetangga ibu? Bukan. Nama anak kecil? Bukan juga. Ibu-ibu komplek? Bukan juga. Penasaran kan? Apa ya? TK Kartika 223 berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, Komplek Korem 042 Garuda Putih, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sidin, Kota Jambi. TK Kartika 223 berada di bawah naungan Yayasan Kartika Jaya, Koordinator Korem 042 Cabang 2 Sriwijaya, yang diketuai oleh Nyonya Wiwi Indrawati, istri dari Komandan Korem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Supriyono, SIP. TK Kartika 223 terdiri dari kepala sekolah, 2 orang guru, dan 1 orang karyawan, semuanya adalah non-PNS. Visi, misi, dan tujuan TK Kartika. Visi, membentuk generasi yang mandiri, santun, dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Misi, memberikan fondasi guna mewujudkan, menyiapkan generasi yang berkualitas dan tangguh pada TK. Tujuan, menyiapkan membentuk generasi yang mandiri, santun, dan berkualitas, serta bangga menjadi warga negara Indonesia, sehingga mampu menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kartika 223 terpilih sebagai sekolah penggerak jenjang PAUD pada angkatan kedua tahun 2022 dan mendapat apresiasi penghargaan dari Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Syarif Pasha, ME. Kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah, kepemimpinan kepala sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu sekolah. Menjadi kepala sekolah adalah pekerjaan yang sangat menantang, menarik juga buat saya. Pekerjaan yang tidak gampang. Kualitas sekolah terkadang banyak ditentukan oleh kualitas guru yang baik. Namun, guru-guru terbaik juga tidak akan bekerja dengan baik tanpa kepala sekolah yang bagus. Untuk itu, kepala sekolah yang bagus harus mempunyai keterampilan, yaitu leader skill, managerial skill, dan learning skill. Kepala sekolah tidak hanya sebagai pemimpin sekolah, namun juga sebagai pemimpin pembelajaran, diantaranya yaitu 1. Memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada anak. 2. Memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. 3. Melibatkan orang tua murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Sitiara merupakan singkatan dari komunikasi 3 arah. Sitiara ini merupakan program kepala sekolah yang dibuat oleh kepala sekolah sebagai wadah untuk membantu guru dan orang tua murid serta murid itu sendiri dalam pembelajaran, serta membantu guru menyelesaikan permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh peserta didik, sehingga membantu guru dalam asesmen selama proses pembelajaran serta membantu pelaporan akhir perkembangan peserta didik. Menurut salah satu ahli menyebutkan komunikasi adalah proses di mana 2 orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Di dalam kehidupan kita, 70% itu adalah komunikasi atau bicara. Program Sitiara komunikasi 3 arah yang saya buat berbeda dengan komunikasi 3 arah yang selama ini digunakan di sekolah, hanya melibatkan orang tua, guru, dan terkadang kepala sekolah. Berawal dari setiap kegiatan refleksi rutin setiap Jumat yang kami laksanakan bersama kepala sekolah dan guru untuk merefleksi segala hal yang sudah kami lewati selama 1 minggu dari Senin sampai dengan Jumat. Sebagai umpan balik dan mencari solusi dari segala permasalahan, salah satunya dalam proses pembelajaran. Mendengar keluhan guru yang terjadi di dalam kelas, melihat kondisi murid yang mempengaruhi proses pembelajaran, dan kesulitan guru untuk menilai murid. Beberapa kasus yang dialami oleh beberapa murid diantaranya, murid yang selalu mengantuk di kelas, murid yang emosian tiba-tiba marah dan memukul teman kalau tidak mengikuti kemauannya, murid yang tidak fokus, dan lain-lain. Profesi orang tua murid. Untuk diketahui bahwa 70% orang tua murid di TK Kartika 223 banyak ayah dan ibunya bekerja, ada yang pedagang, buruh lepas, karyawan swasta, PNS, dan TNI, sehingga pengawasan serta pola asuh dan perkembangan anak terkadang kurang diperhatikan oleh orang tua karena kesibukan orang tua. Terkadang intensitas berkomunikasi dan bertemu anak sangat sedikit. Langkah awal yang dilakukan, 1. Menyarankan guru untuk mengubah metode mengajar dan kombinasi metode agar anak tidak bosan. 2. Saya menyarankan guru untuk menghubungi orang tua via telepon dan via WhatsApp berbicara mengenai permasalahan murid. Bu, ini Ma, mau sedikit cerita nih Ma tentangnya si Al. Kenapa ya Ma, akhir-akhir ini kok kayaknya Al itu kayak nggak semangat belajar, terus kayak bawaannya ngantuk banget Ma kalau di sekolah. Itu di rumah Al apa tidurnya kelamaan Ma? Atau gimana Ma ya kalau di rumah adik Al tuh Ma? Oh iya Bu, kenapa ya dia bisa begitu? Kalau di rumah
si Alnya nggak seperti itu loh Bu. Malahan di rumah dia ceria, disuruh kerjain tugas dia mau nggak seperti itu sifatnya di rumah. Baik-baik saja, kenapa ya Bu? Apa yang terjadi? Semua langkah awal sudah dilakukan, namun tidak ada penyelesaian. Akhirnya saya membuat aksi Sitiara atau komunikasi 3 arah. Siapa yang terlibat? Yaitu guru, orang tua, bisa ayah atau ibu atau juga bisa keduanya, dan murid bertemu secara langsung. Kalau bahasa kerennya yaitu face to face. Strategi yang saya buat: 1. Mengadakan pertemuan orang tua murid bersama komite sekolah. Saya bekerja sama dengan komite sekolah untuk mengadakan rapat dengan orang tua murid, menyampaikan apa yang menjadi keluhan guru dan juga mendengar apa yang menjadi keluhan orang tua. Membuat jadwal Sitiara. Jadwal ditentukan sendiri oleh orang tua murid untuk disesuaikan dengan jadwal bekerja orang tua murid sehingga tidak mengganggu aktivitas orang tua murid. Aksi Sitiara dilaksanakan 1 kali pertemuan setiap minggu per anak. Kegiatan dilaksanakan 2 kali setiap hari Rabu dan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang sudah disusun sendiri oleh orang tua murid. Kegiatan tidak dapat kami videokan secara langsung karena anak-anak tidak akan fokus dan kadang mereka tahu kalau akan divideo sehingga mereka tidak akan bicara. Dokumentasi hanya berupa foto. Hal unik yang ditemui dalam aksi Sitiara, penyebab dan kendala yang terjadi adalah penggunaan media sosial, kemudian pola asuh, dan lingkungan main anak. Berbanggalah kita sebagai pendidik PAUD, ternyata anak-anak itu lebih percaya perkataan gurunya daripada orang tuanya. Jadikan momen ini sebagai momen yang indah untuk membantu anak-anak kita menjadi anak yang kita inginkan sebagai generasi penerus yang berkarakter, berjiwa Pancasila sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Manfaat atau kegunaan dari Sitiara sebagai berikut. 1. Alat komunikasi. 2. Alat kontrol atau kendali. 3. Ekspresi diri. 4. Motivasi. Dengan adanya Sitiara, guru dapat ciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum Merdeka. Merdeka mengajar, merdeka belajar. Anak-anak happy, guru happy, orang tua pun happy. Seperti slogan yang pernah kita dengar, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sehingga tujuan untuk mewujudkan Merdeka Belajar di TK Kartika 223 terwujud sesuai dengan visi dan misi serta tujuan TK Kartika 223. Menjadikan anak yang mandiri, santun, berkualitas, dan tangguh di TK Kartika 223. Sitiara ini alhamdulillah sangat membantu saya sebagai guru dalam membuat asesmen peserta didik. Adanya program Sitiara ini kami sebagai guru sangat terbantu karena dengan adanya program Sitiara akan menambah informasi dan menggali karakteristik anak didik maupun gaya belajar anak didik sehingga kami sebagai guru bisa mencari solusi strategi yang tepat untuk anak. Alhamdulillah dengan adanya program Tiara sangat membantu kami sebagai orang tua dengan guru TK. Tiara oke. Tiara. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Merdeka mengajar, merdeka belajar. Demikianlah praktik baik yang sudah dilaksanakan di TK Kartika 223 Kota Jambi. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2023. Ciptakan pembelajaran yang berkualitas melalui kurikulum Merdeka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.